Surga pasar buah harga murah meriah ada di Pasar Pasrepan. Uniknya, sebagian besar penjualnya ibu-ibu. Menariknya lagi, meskipun lokasinya cukup terpencil, banyak pembeli datang mengincar berbagai buah berkualitas. Bahkan setelah tempatnya viral, wisatawan dari luar kota ikut berburu buah segar. Buah segar melimpah berjajar di Jalan Raya Bromo, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Hari Sabtu dan Selasa jadi hari pasaran, alias hari di mana buah yang baru dipanen saat itu juga langsung dijual. Definisi the power of emak-emak ya. Banyak kaum hawa berperan sebagai pedagang. Salah satunya Susi, perempuan asli Pasrepan yang sejak kecil sudah membantu sang ibu berjualan buah di pasar tradisional. Bukan tanpa alasan, Susi memilih pasar Pasrepan sebagai tempatnya mengais rezeki. Iya, potensinya lebih besar. Terus buah-buahan di Pasrepan ini melimpah gitu daripada yang lain. Buahnya memang dari daerah Pasrepan sendiri. Itu makanya melimpah itu banget. Di pusat jual beli buah-buahan menyuguhkan banyak pilihan, mulai dari pisang, mangga, alpukat, durian, dan masih banyak lagi. Salah satu buah yang selalu ada alias tidak musiman adalah pisang. Nah, kalau musim panen mangga tiba, bisa dijual seharga Rp40.000 per 30 kg. Ada juga jenis mangga harum manis yang dijual dengan harga Rp100.000 per 20 kg. Kalau saya sih, kalau ibu dari petani langsung. Jadi ya dari tengkulak juga, tapi lebih banyak dari petani sendiri. Kalau kelebihan dari petani itu lebih murah. Kalau kualitas ya sama saja sih. Sebelum bergelut di pasar, sejak pukul 5 pagi, Susi sudah menyiapkan buah yang sudah diantarkan petani. Karena bakal seharian di pasar, ia juga membawa bekal makan siang untuk dibawa. Perjalanan dari Desa Poh Gedang menuju Pasar Pasrepan sejauh 5 km dengan waktu tempuh sekitar 10 menit saja. Meski jaraknya tidak begitu jauh, Susi harus lihai dan cekatan mengendarai motor. Apalagi sambil membawa tumpukan buah-buahan yang jumlahnya tak sedikit. Sesampainya di pasar, ia mulai menyortir dan memastikan kualitas dagangan. Kalau untuk saya sendiri, enggak. Kalau jual bagus ya bagus, yang jelek juga jelek. Iya, dibedain dari harganya. Kalau yang bagus ya lumayan, agak mahal sedikit. Kalau yang murah juga, yang jelek itu juga murah. Lapak yang dibuka dari pukul 5:30 pagi sudah ramai pembeli. Selain karena diperoleh dari tangan petani langsung, buah bisa dijual dengan harga lebih murah lantaran dalam kondisi belum matang atau masih setengah masak. Makanya kita jual lebih murah biar enggak busuk. Trik dari penjual sini, kalau harga murah, terkenal harga murah kan banyak pendatang. Dan kita tidak membuang-buang buah gitu. Buang buah busuk itu enggak banyak. Enggak seperti dulu-dulu sebelum ada jadi wisata gitu. Karena buka sejak pagi pula, salah satu trik untuk mendapatkan buah terbaik adalah datang pagi hari ketika stok baru saja datang. Tak seperti supermarket yang punya harga pas, pembeli bebas untuk menawar harga yang diajukan pedagang. Mencicipi buah pun bukan jadi hal yang terlarang. Para pedagang paham betul, salah satu yang menjadikan Pasrepan bertahan sampai sekarang adalah pembeli yang berasal dari berbagai daerah. Kunjungan wisatawan dari luar kota jadi peluang bagi pedagang untuk menjual buah yang belum matang sebagai oleh-oleh. Iya, kalau yang matang itu cuman sedikit lah yang matang. Biar nyampe rumah matang, kalau dijual di sini matang nanti sampai rumah becek. Kematangan itu loh, Mbak.
Di pasar rakyat yang telah berkembang menjadi tujuan wisata kuliner buah ikonik di Jawa Timur, tidak hanya petani wilayah Pasrepan saja yang menjual hasil kebun. Petani dari luar daerah pun ikut meramaikan, seperti Adnan misalnya, petani dari Kecamatan Puspo yang jaraknya sekitar 10 km. Terlebih, Kecamatan Puspo memang dikenal sebagai salah satu penghasil buah durian dan mangga terbaik. Tahun 2023 lalu saja, tercatat produksi durian sebanyak 69.000 kuintal dan mangga 15.000 kuintal loh. Selain itu, alpukat, jeruk, dan nangka juga menjadi buah unggulan. Nah, kebanyakan petani menjualnya langsung ke pasar Pasrepan. Biasanya tuh ya punya kebun sendiri ama itu beli sama orang gitu juga, ada di kebunnya orang itu dibeli gitu loh, satu pohon, dua pohon, enggak fokus kan dikumpulin, ada dua dibawa pulang, ada apalagi dibawa pulang gitu, ntar sore dibawa. Di sini tuh fokusnya itu sama ya dikit. Kebun milik para petani sengaja ditanam berbagai macam buah agar bisa dipanen setiap hari, tanpa khawatir menunggu musim tiba, sehingga mereka dapat menjual hasil sepanjang tahun. Di sisi lain, jika cuaca ekstrim berdampak pada tanaman, masih ada cadangan. Karena nggak ada lagi, Mbak. Emang situ tempatnya. Satu ke pasar tuh kan banyak pedagangnya, Mbak. Harganya ya gak lumayan lah di situ, memang dijual di rumahan. Kan diambil lagi badinya, Mbak. Dan sekarang ambilnya 5.000, ntar dijual ke pasar 7.000 kan gitu. Kalau petani langsung ke pasar kan langsung bisa 7.000, Mbak. Istilahnya kan gitu. Makanya banyak yang milihnya Langsung ke pasar. Memang penjualan buah melalui tengkulak biasanya sangat memudahkan petani karena tidak perlu repot lagi mencari pembeli. Tapi karena harganya di bawah harga jual di pasar, sebagian petani ada yang memilih langsung menawarkan hasil panen pada para pedagang pasar satu persatu. Nggak usah pilih-pilih, datang sendiri pedagangnya, Mbak. Di sini apalagi ada pelanggan kayak ini kan langsung taruh gitu. Kayak gini kan ditawarin 50, 100 kan gitu, ntar kayak pedagangnya maunya berapa kan gitu. Yang membuat pasar legendaris ini begitu istimewa karena menjadi titik temu langsung para petani dari lereng subur di sekitar kawasan Bromo dengan para konsumen. Rantai pengiriman yang singkat inilah yang menekan biaya distribusi, sehingga pembeli bisa menikmati buah premium tanpa harus merogoh kocek dalam. Apalagi jika musim durian tiba, pastinya jadi magnet utama para pecinta durian lokal berkualitas dengan harga yang sangat bersahabat. Bahkan satu ikat durian berisi 10 buah bisa dijual dengan harga Rp45.000. Satu musim. Barang kalau dikit mahal di sini. Kalau banyak murah gitu loh, Pak. Kalau soal kendala, kalau soal barang banyak itu apa itu? Dagangnya, Mbak. Ketika buah sedang musimnya, pasokan melimpah dan harga cenderung turun. Nah, karena buah juga cepat rusak, maka jika tidak terjual cepat, biasanya para pedagang akan menurunkan harga supaya habis terjual. Itulah kenapa kebanyakan petani menjual buah yang masih dalam kondisi setengah matang karena memiliki masa simpan yang jauh lebih lama. Buah yang matang cenderung lebih lunak dan mudah rusak jika berbenturan dengan jenis buah lainnya. Apalagi Adnan seringkali membawa jenis buah yang berbeda-beda dalam satu keranjang yang sama setiap harinya. Sudah dibilangin sama pedagang, Pak, ini belum matang, belum masak kan gitu. Tapi kan pembelinya belum sudah dibilangin tapi tetap aja dipaksa dibuka gitu, Pak. Pasar Pasrepan menjadi bukti nyata, pasar tradisional bisa menjadi destinasi wisata, penggerak ekonomi, sekaligus simbol kebanggaan daerah. Bukan hanya mendapat pengalaman kuliner, tetapi juga cara untuk mendukung langsung para petani dan pedagang lokal yang menjadi tulang punggungnya.